Nih dengar, Yesus mengakui dirinya Bapa. Lihat, saya bacakan buat kau. Sekiranya kamu mengenal aku. Ini ayatnya nih, Yohanes 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus yang sesungguhnya yang kita katakan itu Bapa itu, kalau tidak ada konsep daripada pemahaman keimanan. Oke lah, saya nggak katakan konsep. Pemahaman tentang keimanan. Ya oke, tentang pemahaman keimanan, ya tentang pemahaman keimanan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita adalah bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini berarti ada Yesus yang lain yang tidak mengatasnamakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan Yesus yang sesungguhnya. Kan itu konsep dalam Tritunggal. Memang berdasarkan semua itu kita tertuju kepada Yesus. Saya setuju kalau dikatakan Yesus adalah Bapa. Saya setuju dikatakan Putra adalah Allah, Bapa adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Saya setuju. Hanya saja kan biar kita tidak bisa. Kalau Bung Freddy setuju nggak itu? Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Ya saya setuju. Bang Freddy, Anda setuju nggak bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itulah Yesus itu? Tidak, bukan konsep seperti itu, Pak. Pastor Ben suara agak jauh. Agak jauh. Oh, sebentar. Cek, monitor, cek. Jelas nggak? Masih jauh. Kok jauh ya? Tunggu. Aduh, Tuhan tolong ini. Halo? Jelas nggak kawan-kawan? Cek. Ya, halo? Sekarang udah jelas. Sudah bagus. Paten? Iya, udah bagus. Paten ya. Oke. Bung Freddy, Anda percaya Yesus itu adalah Bapa itu adalah Yesus itu? Bukan begitu. Kalau di konsep Tritunggalnya itu satu hakikat Allah dalam 3 hipostatis atau dalam 3 pribadi. Jadi Allah itu Esa gitu. Ya, konsep itu seperti ini. Ini doktrin ya. Jadi teman-teman, semua yang kita bicarakan itu sebenarnya semuanya sudah dibahas. Baik itu doktrinnya Tritunggal, doktrinnya... Enggak. Kalau kita secara pribadi, kalau Anda bilang Anda tidak, Yesus itu bukan ciptaan, tubuh dan darahnya tidak ciptaan, buat kita itu hanya sebuah proses saja lah, pengenalan Tuhan lebih jauh. Ya, mungkin pemahaman ada tentang Tuhan, epigenosku aja tentang Tuhan, ya baru sebatas itu. Ya, yang kami counter attack ya adalah ajaran Erben, Bom, J.K. Sembiring, siapa lagi, ada beberapa Justin yang berkata bahwa Yesus itu ciptaan. Ini perlu kami ulang-ulang kawan. Ya kalau Anda percaya nggak Yesus itu ciptaan? Tidak. Yesus itu tetap pencipta karena dia adalah firman Allah yang melekat di dalam diri Allah. Dan dia Bapa itu. Bapa itu salah satu hipostatis pribadi. Aduh. Kalau Yesus bisa saja Yesus itu dikatakan Bapa kalau memang Bapa itu pada saat kapan dia bisa jadi Bapa? Pada saat kapan dia bisa jadi Bapa? Bagaimana? Pada saat kapan dia bisa jadi Bapa? Ya itu karena dia itu Allah sendiri. Bung Ferdi, gini aja jawabnya. Yesus itu adalah Bapa gitu aja, tegas gitu aja loh. Nih supaya jangan kontraproduktif kawan. Nah, Yesus bukan Bapa kalau saya. Yesus bukan Bapa. Oke, ya, saya baca ayatnya buat konsisten Anda ya. Iya, Yesus bukan Bapa ya. Oke, saya konsisten ya. Kalau Yesus itu Allah saya terima. Oke, saya baca ayat ini. Karena saya baca ayat ini. Saya bacakan ayat ini buat kau. Kau yakin ayat ini adalah nubuatan buat Yesus? Yesaya 9 ayat yang ke-5, elektronik ke-6 jadinya ya. Ya, saya bacakan buat kau ya. Anda yakin ini nubuatan buat Sang Mesias Yesus? Yang mana itu? Yang Yesaya 9. Sebab seorang telah lahir. Iya, kamu percaya ini nubuatan. Kalau nggak percaya, kamu cuma ambil ini buat Mr. M ini. Kamu percaya ini adalah nubuatan buat Yesus? Ya, saya percaya ini nubuatan. Oke, kita baca ya. Oke ya teman-teman, dicatat ya. Dikunci, dia percaya ayat ini buat Yesus. Nubuatannya.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Baca, ikut, baca yuk. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Terus, baca, kawan, ikut baca. Bung Freddy. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Bapa Damai. yang kekal, Raja Damai. Jadi Bapa yang kekal ini kita ini ya hapus aja nih, gimana nih? Enggak, bukan. Gimana? Yesus bisa saja dikatakan Bapa, Abraham juga bisa dikatakan Bapa. Di sini Bapa yang kekal di sini. Iblis juga bisa disebut Bapa. Yohanes 8 ayat 44. Kalau itu, makanya Bapa itu bukan nama, Bapa itu generic name. Ya, kalau Udah. Bung Perdi, kalau itu jelas Yesus adalah Bapa gitu aja. Karena kita punya orang begini Pak Pastor Ben, kita punya orang tua juga kan kita seringkali panggil Bapak. Iya, aku bilang tadi nama Bapak itu untuk iblis juga bisa disebut Bapak. Iblis lain menjadi Bapamu. Tetapi ini kan sebuah pengajaran supaya bisa membedakan antara Allah Bapa dan Allah Anak itu, dan Yesus itu dan Roh Kudus bisa dibedakan. Ini ayat ini dulu, Allah saja. Ayat ini dulu Yang saya kita percaya hanya kepada satu Allah aja. Allah kita itu Esa, Allah kita itu Esa, Allah kita itu Ehad. Lalu Anda yang bikin Tuhan itu jadi 3, dibikin 3 tapi ngaku 1. Di sini problemnya kawan, karena Yesus bukan Bapa. Iya, karena begini Pastor Ben, ini kita terang-terangan aja, kita terbuka ya. Semua ajaran yang kita terima ini semuanya dari Bapak-Bapak gereja atau yang terdahulu. Kamu Bapak gereja mana maksudmu? Bapak sejauh mana Bapak gereja kau kenal? Coba kamu sebut satu-satu Bapak gereja. Abad pertama nah, tadi Pastor Ben sudah presentasi itu. Tapi Pastor Ben tidak kamu sebut dulu, menurut kamu Bapak-Bapak gereja itu siapa menurut kamu? Setelah era para rasul itu, siapa Bapak-Bapak gereja? Tertullianus. Bapak gereja termasuk juga Timotius, Titus, Filemon, itu Bapak-Bapak gereja. Baru nanti anak rohaninya tadi Pastor Ben sudah presentasi dulu. Anak-anak rohaninya si Yohanes murid Yesus, ya. Yang namanya siapa itu yang mati di tunggu Polikarpus. Setelah ini Polikarpus masih berintegritas ini Polikarpus. Udah itu Irenaeus, Hippolytus. Ya, Tertullianus tadinya masih berintegritas. Setelah saya tadi presentasikan, dia lari dari ajarannya jadi menganut paham Montanisme. Masih kau ikutin itu seorang Tertullianus yang menciptakan sekarang saya mau tanya sekarang Pak Pastor Ben, boleh nggak? Baik, boleh. Pastor Ben, boleh. Saya boleh tanya nggak? Bisa tanya Pak Pastor ya Ben. Udah tanya lah. Aduh, udah boleh saya bilang dari tadi. Pastor Ben ini kan, iya, oke lah. Pastor Ben yang mengatakan itu Yesus adalah itu Bapa sendiri, Roh Kudus itu adalah Bapa Yesus sendiri yang ngomong dia Bapa itu. Yesus sendiri yang ngomong dia Bapa. Yesus sendiri ngomong itu, Bapa. Saya mau tanya dulu, itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Mana ada nih? Ajaran Alkitab, kawanku. Itu Yesus yang bilang akulah Bapa itu. Akulah Bapa. Kalau misalnya ajaran yang sekarang pastor ajarkan ini, apakah dia sama dengan Jesus only atau gimana? Aduh, buang konsep itu. Paulus bilang 1 Korintus 3 dibuang itu. Kalau kalian ada perselisihan berkata kau udah ada golongan Apolos, golongan Silas, golongan Kristus, kamu seperti manusia duniawi, kanak-kanak, itu dibuang kawan, dikubur konsep-konsep itu. Kita kembali back to the Bible, kembali back to the Bible, kembali back to the Bible. Kita tanpa bapak-bapak gereja, tanpa bapak-bapak gereja, walau saya tidak mendeskripsikan bapak-bapak gereja di sini, kembali kita ke kitab suci. Makanya Paulus bilang, teladani aku karena aku meneladani Kristus. Cukup. Iya Pak, tapi coba teman-teman di room ini dan semua yang ada di bawah, coba share, Google Jesus only. Coba Google Jesus only. Di situ akan dijelaskan bahwa Jesus only itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu dicetus nanti pada tahun 1913 di California. Itu katamu. Kita kembali ke kitab suci. Katamu. Itu katamu. Ya, tunjukkan datanya kalau kau ada. Di Google aja Jesus only itu. Tunjukkan datanya. Aduh, biar saya jawab.
Ya, Gini Pak Rudi, Pak Freddy. Sebenarnya kalau kita katakan Yesus adalah Bapa, kita harus tegas Yesus adalah Bapa. Sebab amin. Yesus mengatakan, akulah dia. Kita nggak bisa mengukur daripada artinya pemahaman di dalam Alkitab. Iya, tapi kalau dalam konsep Tritunggal Bapa tapi Allah, tapi Yesus itu kan pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kalau ada konsep lain berkata kawan, kalau ada konsep lain yang berkata, kalau ada konsep lain yang berkata Yesus bukan Bapa, buang konsep itu kawan, buang konsep itu. Tuhan kita bukan lagi konsep. Jangan punya konsep. Jadi gini Pak Ferdi, kita pemahaman Tritunggal itu kita jangan bawa-bawa dalam Alkitab, sebab tidak ada tertulis tentang pemahaman Iya, betul. Tapi ini kan, tapi mereka juga bawa-bawa ini, Pak Abdon ini mereka sering kali menghina, tanda kutip ya, istilahnya mengolok-olok konsep Tritunggal. Enggak gini. Kalau Pak Ben ini, kawan-kawan ini Maliki, ini benar menurut saya karena mereka kembali kepada secara alkitabiah. Ya, bukan membawakan referensi bapak-bapak yang lain. Tentu ini berbeda pendapat. Hanya saja begini. Kalau dikatakan Yesus adalah Bapa, tegas Yesus adalah Bapa. Ya di sini Yesus Allah yang Yesus ada Bapa ya, kamu jangan pakai lagi begini Pak Abdon. Pak Abdon kalau memang Yesus adalah Bapa ya kamu masuk aja di Jesus only, nggak usah lagi Tritunggal gitu Pak. Bukan begitu. Kamu nggak punya hak melebelisasi orang, orang. Kamu abu-abu gitu. Nggak apa-apa. Jadi gini. Jangan jadi abu-abu gitu. Bapak kan Katolik. Iya benar gini Pak Ferdi. Saya tanya Anda. Kalau saya tanya. Gini loh, Tuhan yang kita sembah. Bisa, saya konsisten aja. Saya penganut Allah Tritunggal gitu. Ya kamu pemuja doktrin, kamu punya pemuja dogma. Udah dibilang di Markus 7 itu. Semuanya pintar sekali kamu mengesampingkan firman Tuhan demi adat istiadatmu. Itu namanya paradosis. Kamu udah parah kamu. Di sini Yesus katanya Bapa yang kekal. Di sini Yesus namanya Bapa yang kekal. Anda mau apa? Pak ya, salam. Saya naik lagi. Thank you, saya naik lagi. Ini Pak Abdul ini saya juga jadi bingung ya. Di mana posisinya Pak Abdul ini ya? Iya, posisinya di mana gitu. Kita diskusi aja Pak Abdul. Kita terima itu apa yang disampaikan oleh Pak Pastor Ben ya, kita terima ya itu karena dia pemahamannya dia. Kalau saya terima aja karena orang tua kita itu Bapak. Oke, kita gantian. Bisa disebut Bapak. Ketika ada di hijau jadi hijau. Kita gantian. Silakan San, kita kalau satu-satu lah ngomong. Saya dulu ya. San dan Kim, Freddy. Ini di sini dikatakan Yesus itu Bapa yang kekal. Paten itu. Jangan sampai diambil Juma lu. Jangan sampai diambil. Iya, paten itu. Iya, saya percaya itu Bapa yang kekal ya. Juma udah mau ambil ini. Juma udah ambil begini. Jangan bawa nama yang lain. In Jesus name. Iya. Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan Yesus itu Bapa. Nama Bapa kita itu Yesus. Nama Bapa kita Yesus. Pak Ben biar saya aja. Kalau dia Yesus itu Bapa, saya mau mengatakan bahwa Yesus itu berawal ketika nusul jadi manusia. Ya Tuhan, tubuh itu langsung dari surga kawan. Tubuh itu langsung dari surga. Tubuh itu langsung dari surga kawan. Tubuh itu langsung dari surga. Mengingkari Yesus mengatakan bahwa tubuh Yesus itu tidak sama dengan tubuh kita. Yesus itu dari firman-Nya Bapa. Iya, tapi dia datang dari surga. Lalu kalau firman-Nya Bapa tiba-tiba jadi Bapa lagi itu firman. Saya tanya kamu San Kim, jujur kamu ya sebagai penganut Tritung ya, sejati Tritung akut ya. Kamu menurut kamu Yesus diciptaan nggak? Tubuh dan darahnya. Perjuangan berdua ini dan Yesus ciptaan. Enggak, saya tanya kamu, jangan balik nanya. Yesus itu menurut kamu tubuh dan darahnya ciptaan nggak? Saya balik tanya sebelum saya jawab. Jangan kau tanya lagi aku. Kalau dia lahir dari Maria bagaimana? Jawab dulu Pak, Jawab San Kim, jawab. Jawab dulu Pak San Kim. Yesus itu adalah firman Bapa. Bukan ciptaan atau tidak? Apakah firman itu ciptaan?
Ya jawab Anda jawab. Gorengan jangan aku tiga. Yang jual gorengan itu rugi. Hello, apakah firman itu ciptaan? Itu jawaban saya. Aku tanya kamu. Ini malu-malu. Kalau Jeki Sembiring kemarin dia mau berkelit nggak bisa. Saya bilang ada pitinya. Memang dia bilang Yesus itu ciptaan. Kalau kau tanya sekarang, biarin aja. Kim. Saya tanya kamu. Yesus itu bukan ciptaan. Oke, paten itu ya. Jangan kubur-ubah ya. Iya. Jangan seperti bunglon kamu. Ya jadi tritung yang bagus. Jadi tritung yang bagus. Bagus kamu tritung. Saya tritung paripurna, bukan bunglon. Pak Adon ini yang bingung saya ini. Ya. Ada lagi tadi udah. Iya, kita ini kan sedang sidang di dalam rumah rakyat. Asik. Pak Eben, Oke. Nanti jangan sampai ku dengar kau di room lain kau bilang itu Yesus itu ciptaan ya. Oh, ya, Pak Eben bilang. Hati kau. Karena dia mau bertanya sama saya. Gimana Pak Sankin? Apa itu Pak? Ya tadi kan bilang saya nggak jelas abu-abu katanya. Apanya yang abu-abu coba? Iya, satu sisi benar itu, Jesus only benar itu, Tritunggal benar itu. Sementara ini yang sedang diadu. Harus ada di posisi yang jelas. Kita mencari kebenaran di sini. Kita mencari kebenaran. Pertanyaannya apa? Iya, posisi Bapak di mana? Posisi saya tetap di Tritunggal. Terus? Jesus only benar. Ya benar. Penghujatan. Katakan itu menghujat Bapak itu. Mana dalilnya? Mana ayatnya penghujatan? Iya, menghujat Bapak. Mana ayatnya? Menghujat Bapak itu. Silakan cari sendiri. Sankim. Kalau cuma modal bibir seperti si Erben jangan datang di sini. Cuma modal bibir seperti si Erben PowerPoint, itu pun PowerPoint orang yang diambil. Nah, tolong mentahkan dulu. Kalau saya bilang Yesus itu berawal dan tidak berakhir, bagaimana bantahan Bapak? Ya memang benar, tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak, Yesus itu berawal dan tidak berakhir. Berawal itu apa maksudnya? Ciptaan. Dia nggak konsisten dia. Ya sama-sama kita sama-sama bilang turut berduka cita. Kalau berawal berarti ciptaan. Kalau berawal ciptaan. Kalau berawal ciptaan. Ayo jawab. Saya tanya dulu, kenapa di dalam kalau berawal ciptaan, ciptaan menurut kamu? Adakah di dalam PL Yesus? Nama Yesus. Ini orang. Kalau berawal itu ciptaan. Yod kepape itu, Yod kepape itu, Yod kepape itu kisi-kisinya merujuk kepada Yesus. Itu udah jelas. Iya, tapi berawalnya ketika dia nusul jadi manusia. Udah buka dulu data. Mana datanya? Coba jelaskan. Mana datanya? Jelaskan. Jadi manusia. Mana datanya? Mabuk dah. Ini harus digebukin sama manusia. Katanya ini akademisi semua sudah hatam semua dengan ayat-ayat. Tanya Allah. Kamu aja nggak bawa Alkitab. Ketika saya bernarasi begitu sudah harus ada di otakmu bahwa itu ayatnya. Pakai ayat Pak, pakai pesan Kim, pakai ayat Pak, pakai kitab Pak, pakai kitab. Jangan cuma ngomong itu aja. Tunjukkan. Ayatnya Tunjukkan. Ya kita bantah saja. Yesus itu nusul jadi manusia atau tidak? Ya pakai ayatnya, maksudnya apa yang kamu tanyakan? Udah jelas kok di situ. Menjadi daging. Tadi yang berawal dan berakhir. Mana yang dulu dijelaskan? Kamu jelaskan dulu mana? Wes hendak mengatakan berawal. Yesus itu ya berawal ketika dia nuzul. Ya udah dikirim ke Yaman aja nggak konsisten ini. Dia bilang, aduh, kirim ke Yaman. Nih, kamu lihat dulu, nih. Pak, Yesus ngaku dirinya. Kamu diam dulu. Menurut Pastor Ben itu Yesus itu dari awal Alfa dan Omega atau berawal dan tidak berakhir? Ini di mute dulu nih orang ini, nggak pengetahuannya nih. Nih dengar, Yesus ngaku dirinya Bapa. Lihat, saya bacakan buat kau. Sekiranya kamu mengenal aku. Ini ayatnya nih, Yohanes 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Yesus lagi bohong nggak ini ya? Dan kamu telah melihat dia. Ini sama dengan apa ini nih? Mana dia? Udah kabur dia, dibuang atau dia apa itu? Ya, kata Filipus, ini banyak orang terhitung ini. Orang terhitung banyak seperti Filipus, seperti Thomas ya dengan Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Aduh, sedih banget Yesus ini kalau anakku bilang
Dia nggak kenal aku bapaknya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Masih kurang percaya juga, dikasih ayat yang 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang di dalam Yesus, roh Bapa itu. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Apa yang diam di dalam Yesus itu, roh Bapa itu. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat yang ke-11 lebih paten, kurang percaya juga. Masih Thomas juga diberi ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kelahirannya ajaib. Ketika dia menjadi manusia karena dia adalah inkarnasi Allah, itu berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari 4 malam, membangkitkan anak Yairus, membangkitkan anak perempuan di kota Nain, memberi makan 5.000 4.000. Masih banyak lagi dia bisa menghilang. Dia bisa setelah mati dia bisa bangkit, bahkan dia bisa mati. Luar biasa Tuhanku itu. Jadi saya beritahu kalian semua ya kawan-kawan, Yesus itu inkarnasi Allah itu tidak pernah menjadi Tuhan. Dia tidak pernah on off menjadi Tuhan. Dia tidak pernah pensiun jadi Tuhan. Dia adalah Bapa itu. Oke, ketika dia disalib bagaimana dia? Yesus itu adalah tubuh Bapa itu, lemikdasnya. Makanya dia bilang, rubuhkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Apa itu maksudnya telah kebangkitannya 3 hari 3 malam? Dialah tubuh Bapa itu, baitnya itulah tubuhnya itu. Kalau saya tanya kalian semua, kalau di dalam tubuh itu adalah roh Bapa itu, kalau di dalam tubuh itu adalah roh Bapa itu, lalu tubuh itu tubuh siapa kawan-kawan? Tanyalah dirimu sendiri dan jawab sendiri. Oke. Kalau itu ya sudah benar Pak Ben, saya setuju, sepakat dengan itu. Hanya saja begini kawan-kawan yang namanya. Enggak, jawab dulu kawan. Tubuh itu tubuh siapa kalau roh Bapa itu diam di dalam tubuh itu? Tubuh Yesus. Tentu tubuh Yesus. Saya sepakat tubuh Yesus. Tubuh Allah itu sendiri ya. Tubuh Bapa itu, nggak usah sungkan ngomong tubuh Bapa itu. Aduh, orang-orang ini masih bahasa. Masih bersayap aja bahasanya dulu. Iya, ngomong aja Bapak, ngapain? Ya Allah Bapak. Iya, aduh. Santai, sambil ngopi dulu Pak Ebe. Ini lagi ngopi aku ini. Enggak, maksud saya kok anak sekolah minggu saya gampang diajari, kok orang-orang ini sulit banget. Oh, ini Pak Ebe. Pemahaman penyampaian itu kriteria itu kita harus dulu lihat. Jadi ini kan mencampurkan nama aku. Bicara tentang Tritunggal itu bicara tentang keberadaan Allah itu, keberadaan ilahi itu. Makanya jangan konsep lagi Allah itu, jangan Anda buat konsep lagi. Tritunggal itu adalah konsep kawan. Allah kita bukan lagi konsep, Allah kita isuril, dia sudah nyata gitu. Benar, setuju 100%, saya setuju dengan Anda. Cuma pemahaman pertanyaan yang kita harus pahami dulu. Jadi kalau bicara Tritunggal itu bukan bicara tentang keakuan. Bicara tentang keakuan itu adalah Yesus. Segala sesuatunya adalah Yesus. Ya kan? Cuma kalau bicara tentang Tritunggal ini, pemahamannya mau memisahkan namanya keilahian itu di dalam diri Yesus. Kalaupun kita singkatkan semua ini, segala sesuatu, sumber segala sesuatunya adalah Yesus, itu benar. Makanya kadang-kadang kita silang pendapat, pertanyaannya apa, jawabnya apa. Nah kayak kawan tadi saya dibilang abu-abu nih, saya dibilang abu-abu karena saya katanya sudah masuk ke yes only. Nah ini kan pemahaman kita yang mau kita artinya kaji kebenaran ini, pemahaman ini kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Tentu saya setuju kepada Yesus karena sumber segala sesuatunya adalah Yesus. Tanpa Yesus kita tidak mengenal Bapa. Kan begitu singkatnya. Nah, tanpa Yesus, Bang Adon, jangan sekali-kali mengecilkan. Sudah betul pemahaman Bang Abdon. Walaupun orang mau bilang abu-abu, tidak ada satu dalil yang mengatakan Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu sang penguasa. Dia menciptakan semuanya ini. Karena dia adalah gambar Allah itu yang tidak kelihatan. Coba buka PSBN, buka di Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 19.
Siap Pak Guru. Oh, datang lagi Pak Guruku di sini. Malikil udah tidur Pak Guru Malikil. Ini menceritakan siapa dia sebenarnya. Kalau ada orang yang menyangka lagi, buang sudah itu ayat-ayat seperti ini. Buang konsep itu. Jangan pakai lagi itu kawan. Buang ragi yang lama. Biar kita yang kita harus banggakan, yang harus kita permuliakan itu Yesus. Bukan doktrin yang ayat berapa kawan? Ini Yesus itu semakin ayat 15 sampai 19. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Ayat 15 pen. Dari ya, 15. saya bacakan ya kawan. Iya. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, ayat 15 dulu Pas Ben, kasih mengerti dulu Pas Ben. Ayat 15 dulu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita mengerti konsep dari Allah itu adalah roh. Nah, roh tidak kelihatan. Yang kita lihat siapa? Yesus itu, karena dialah adalah gambar Allah itu. Dia mendiami tubuh Yesus itu. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang segala yang diciptakan, dia satu-satunya. Terus ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu ayat 16 loh. Segala sesuatu. Bukan bilang sedikit ya, bukan bilang setengah, tapi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Yesus bukan ciptaan, udah jelas-jelas di sini nih. Ayat 17. Coba Pas Ben, ayat 17 tadi. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Amen. Dari segala sesuatu Dia sudah ada dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh ini kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Oh, glory, tepuk tangan bagi Yesus. Host, berikan tepuk tangan. Jadi bagi ada Yesus. lagi yang membantah lagi. Ada lagi yang membantah. Ayat 20 itu perdamaian, ya. Teman-teman, belajar Alkitab jangan cuma belajar bobo, cuma dengar pemahaman tritung akut, dan akhirnya kalian hanya jadi pemahaman yang pengertian sendiri. Belajar baik-baik Alkitab. Setuju Pak, setuju ya. Tapi gini Bapak, saya sangat setuju. Kalau ada teman bertanya, walaupun Anda tanya kalau dia Tritunggal, itu bukan mengatasnamakan Tritunggal ya Pak ya. Itu kan bahan pemikiran secara iman dia menyampaikan atas pertanyaan. Tetapi pembelajaran Tritunggal itu nggak ada yang namanya itu yang diciptakan, Yesus ciptakan. Kita sepakat nih, ya kan? Saya juga sepakat Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa, sepakat. Hanya saja kalau kawan-kawan kita di Tritung itu hanya saja konteksnya mungkin berbeda. Bukan bicara tentang keakuan yang mereka bicarakan, tapi tentang keberadaan. Kalau kita kan kalau kita ini sekarang ini, kita kan bicarakan tentang keakuan. Segala sesuatu itu adalah Yesus. Itu bicara tentang keakuan. Tetapi di Tritunggal ini bukan tentang keakuan, tetapi tentang keberadaan keilahian itu seperti apa. Jadi memang konteksnya berbeda. Kita cerna dulu pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang Tritung itu tadi. Artinya bicara tentang Yesus harus bicara tentang keakuan. Segala sesuatunya adalah Yesus, berarti Dia adalah Bapa. Kan begitu? Kalau konsep itu sudah tidak up to date kawan. Kalau konsep bagan-bagan itu, pola-pola itu sudah tidak up to date. Ngapain lagi dipakai itu? Itu mendegradasi, membuat orang bingung. Makanya berulang-ulang aku bilang, Allah kita itu bukan lagi konsep, bukan lagi teos dalam sudut pandang orang Yunani, ide.
satu rumusan. Tidak. Allah kita itu sudah isoril. Dia sudah hadir menjadi manusia yang berkata kepadamu, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Makanya seorang wanita itu datang bersujud di bawah kakinya. Dia proskoneo sampai karena dia mengenal dia. Oke lah, amin lah. Besben. Entar Bang Abdon. Yesus itu menurut pemahaman dari Tritunggal Akut, Yesus itu hanya kayak tukang suruh. Yesus itu yang mengeksekusi, ya. Sedangkan dijelaskan Yesus itu sang penguasa. Sedangkan dijelaskan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dia. Sedangkan dijelaskan Yesus itu sang pencipta. Tapi dijelaskan oleh Tung dengan memelintir dengan sangat luar biasa mengecilkan Yesus Kristus. Dalam arti kata, Yesus menerima otoritas semua dari Yang Maha Kuasa. Berarti ada dua Tuhan yang dipercaya. Tapi yang kita harus pahami, Yesus itu karena kasih karunia Allah itu, Dia datang ke dunia ini untuk supaya apa? Supaya kita mengenal Dia dan untuk kita diselamatkan dari Sang Allah itu sendiri. Roh itu yang turun ke dunia untuk menjadi manusia agar supaya kita mengenal Dia, kepribadian Dia. Dan kenapa jadi satu pertanyaan? Kenapa pada saat Yesus bangkit, Sang Roh itu bangkit dari antara orang mati? Kenapa Dia bawa tubuh kemuliaan itu? Itu Tritung itu sangat memelintir. Dia bawa tubuh kemuliaan itu agar supaya apa? Agar supaya kedatangan Dia kedua kali kita mengenal Dia. Oh, Dia yang datang pada saat itu. Dan pada saat kita datang ke sorga, kita mengenal Dialah satu-satunya anak manusia itu. Karena Dia sudah mempersiapkan kita, sudah mempersiapkan tempat-tempat bagi kita di sorga. Makanya Yesus datang, Dialah Sang Roh itu sendiri. Agar supaya kalau Dia cuma datang sebagai roh, kita tidak bisa mengenal Dia. Makanya Dia ambil tubuh kemuliaan, tubuh manusia yaitu Yesus yang diberikan nama. Agar supaya kita kenal, jangan cuma mengerti konsep Yesus pada saat di dunia. Kita harus lihat pada saat Dia bangkit dari antara orang mati, seluruh otoritasnya Dia sudah pegang. Makanya Dia bawa tubuh kemuliaan itu agar supaya kita mengenal nantinya. Jangan cuma mengerti konsep tapi tidak mengerti Yesus itu pada saat di surga itu siapa lagi di atas. Apakah ada 2 pribadi atau 3 pribadi atau ada dan. Tidak ada, hanya satu-satunya. Dialah yang kita harus agungkan, yaitu Yesus Kristus. Dia itu. Oke, makasih Pak, makasih. Mungkin saya closing statement aja. Jadi makasih buat Pak Pastor, juga Pak Abdon, sekali lagi sahabatku, berarti Anda udah percaya Yesus itu Bapak itu Yesus, kawan. Ya, amin. Jadi begini. Oke, boleh dibaptis lewat room ini, kawan-kawan. Bukan. Jadi gini, pemahaman ini adalah pemahaman pendekatan iman pribadi kepada Tuhan, bukan membawakan atas nama Tritunggal atau Jesus only atau one, ya. Kita sepakat, semua ini kita sepakat mau Tritunggal, mau Jesus only, mau yang namanya Tuhannya. Kalau ditanya siapa itu adalah Tuhan Yesus, nggak ada yang mengelak itu. Silakan. Ya, satu-satunya Bapa yang kekal, yang perkasa itu adalah Yesus. Mau Anda pakai Anda Tritung, Tripang apa kayak silakan itu. Yang jelas Yesus itulah Bapa kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, namanya Yesus. Allah Bapa itu gelar, Allah Anak gelar, Allah Roh Kudus itu gelar. Namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 6-11 ya kawan ya. Oke, Bapa itu adalah Yesus, diakui oleh Yesus. Di dalam Yohanes 14 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya kawan. Oke, silakan. Jadi gini. Jadi kalau dikatakan saya, artinya kita bersepakat dengan mengatasnamakan Tuhan Yesus. Anda mengatakan dibaptis, ya kata-kata itu nggak perlu. Karena kita sama-sama dibaptis itu hanya istilah kita, Bapak Tuhan Yesus Kristus kita. Kita tetap kepada Tuhan Yesus. Semua di dalam nama Yesus. Ya. Itu hanya istilah kita, Bapak. Yang saya pesankan begini. Ya, yang saya pesankan begini aja. Kalau dikatakan saya memang abu-abu atau memang ini adalah konsep pemahaman. Jadi yang namanya bapak-bapak gereja itu juga orang, manusia itu. Pemahamannya berbeda-beda. Kenapa? Yesus juga mengatakan tentang dirinya, bertanya kepada murid-muridnya langsung, berbeda-beda. Tetapi ada satu yang perlu kita garis bawahi, ketika Petrus ditanya siapakah aku ini, Petrus menjawab, ya, tetapi yang menjawab itu bukan Petrus kata Yesus, tapi Bapa itu yang menjawab.
Hal ini yang perlu kita pelajari. Kalau saya setuju Pak Pester. Saya setuju Pak Pester bahwa Tuhan kita Yesus telah Maha Kuasa dalam diri kita. Karena Dia penguasa dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih Pak Pester, Pak Rasul Paulus. Semoga kita menjadi iman yang menjadi teguh. Terima kasih. Amin buat semua. Sama-sama, brother. Sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Intinya teman-teman, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus hanya masalah konsep. Konsep di dunia ini, jangan kita meninggalkan Yesus. Jangan cuma mengerti, ya. Yesus itu hanya utusan. Yesus itu hanya ciptaan. Ya. Jadi, Bang Ferdi, pemahaman kamu Yesus itu bukan Bapa. Di mana saya mau cari ayatnya dulu? Saya mau belajar lagi itu dulu. Saya mau sekolah ulang, balik ulang ke sekolah Alkitab dan balik ulang lagi ke kuliah dulu. Di mana? Di mana? Coba. Satu ayat aja saya berikan itu di bilang banyak. 20 ayat Coba. 17. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes, buka dulu Pak Ben. Saya lagi makan kawan. Siapa yang bisa buka? Tapi nggak apa-apa, nggak saya buka ya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku Yohanes 20 ayat. Andalan bom ini, bom punya andalan. Iya, nggak apa-apa. Buka. Yohanes 20. Iya, kasih lihat. Space bawa bom lagi. Iya kawan. Banyak ayatnya. Bom itu udah sesat bilang Yesus itu ciptaan. Ya kalau saya Yesus itu tetap pencipta karena Dia itu adalah firman yang berarti dia ciptaan yang mencipta ya. Dia firman yang kekal dalam diri Allah begitu. Maksudnya dia ciptaan dan yang mencipta gitu. Kita lihat konsepnya ya. Bung Ferry tadi ambil di Yohanes 20 ayat 17. Oke. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Coba kamu jelaskan ini. Ini dia berbicara kepada siapa? Di situ dia sudah menunjukkan ada dua pribadi yang berbeda, Pak. Itu aja. Dia menjelaskan kepada siapa? Dan dia menjelaskan kepada murid-muridnya karena jalan dulu. Waduh, ini kepada satu orang, Maria Magdalena. Maria Magdalena di kuburnya dia di gimana? Aduh. Dia ini menjelaskan kepada Maria Magdalena. Waduh. Saya tidak baca ke atas lagi. Saya tidak buka Alkitab. Bro, gini, harus mengerti konsep. Jangan cuma membaca Alkitab. Nah, saya hanya mengambil intisari ya, premisnya bahwa di situ ada dua pribadi yang berbeda antara Yesus dan Bapa. Ini makanya lihat konsepnya, baca Alkitab. Kamu bilang aja Bapa itu pribadi, roh itu nggak pantas disebut pribadi untuk roh lo. Kamu belajar dulu itu. Dari mana roh itu bisa kamu sebut pribadi? Ya, memang agak bingung juga, dan memang kalau memahami Tritunggal memang harus bingung, Pak. Ini bro, ya, Tritunggal memang ajaran kebingungan, Pak. Kalau tidak bingung itu sulit Anda menemukan sebuah Allah yang benar. Makanya bro, di dalam kekristenan justru itu saya pengajaran yang seperti Bapak yang kalian ajarkan ini pengajaran yang sangat sederhana, sangat pada orang-orang awam, walaupun orang Tritunggal itu kalau dia awam itu tetap dia sederhana aja nggak bisa kau lakukan, apalagi nggak sederhana. Kau itu kita lihat sederhana aja nggak bisa kau lakukan. Kalau dibikin lampu merah itu udah 10 gimana itu? Kita kembali ke ini aja, Bang Freddy. Bung Freddy, kita kembali kepada konteks ayat yang Abang berikan. Kita telah sama-sama di sini. Apa maksudnya Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Saat ini kan Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan Bapa kita? Apa yang membedakan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena kalau memang Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa? Saya cuma mengambil premis di situ bahwa di situ sudah ada itu berarti tidak mau mengerti apa arti firman Tuhan itu. Sudah menunjukkan ada dua hipostatis di situ. Bentar. Saya tunjukkan ada dua lagi. Saya tunjukkan ada dua. Coba buka yang dikatakan oleh PSBN tadi, Yohanes 14 ayat 7.
Coba pegang Alkitab, Bung Freddy, buka Alkitab. Lihat itu kayak ada dua lagi. Coba lihat Yohanes 14 ayat 7. Buka Alkitab, baru lihat. Iya, Rasul, tadi harusnya kita tetap on the track aja di sini, Rasul. Iya, kalau di situ dia aja nggak tahu di situ. Dia hanya melihat apa yang mereka cumo, ya udah dia ambil dan dia pahami apa yang dikatakan Tritung Akut. Ya udah dia ambil di situ, seakan tidak ada yang dia dapat dari situ. Jadi kita harus menjelaskan, kalau bilang kayak ada dua, kayak Yohanes 14 ayat 7, saya cuma bandingkan, nanti kita kembali lagi di situ. Di situ berkata seperti ini, Yesus berkata ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, di situ kayak ada dua kan? Ada ya, Yesus dan ada Bapa. Tapi lihat penekanannya. Penekanannya itu kan sampai di situ titik, baru lihat. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang mereka lihat Dia? Siapa mereka lihat di situ wujud itu? Bapa. Kata dia itu Bapa sendiri. Kata dia Yesus itu. Nah, ada enggak kata-kata seperti ini? Itu tafsiran. Ya Itu letterlek gitu. Tuhan Yesus, brother, kamu ini itu orang Kristen. Kalau letterlek itu ada dua, itu menunjukkan ada dua pribadi di situ. Makanya dia jelaskan, brother. Waduh, Tuhan Yesus. Allah itu kan roh, seperti Bapak katakan. Allah itu kan tidak bisa dilihat. Dan itu si Filipus dia mengerti. Ini filsafat Yunani banget ini, filsafat Yunani banget itu. Itu filsafat Platonisme banget. Saya jelaskan di dia. Coba pindahkan saya. Dibuat abstrak. Coba pindahkan saya dulu. Saya jelaskan di dia supaya dia ngerti. Aduh, dia bilang ini hanya apa namanya? Dia bilang ini hanya konsep apalah ini ketafsiran. Ini perkataan Yesus, brother. Perkataan Yesus. Iya, tapi itu kamu ambil kesimpulannya seperti itu. Tapi kamu orang Kristen atau orang apa ini? Filipus kan setelah itu kan ini kan dia bertanya kepada Filipus kan? Ini keraguan dari Filipus. Ini keraguan dari Thomas nih, Thomas. Oh, dari Thomas. Okay. Kalau ayat 8 ini Filipus yang masih ragu lagi. Filipus, ya. Makanya ini ayat 7 baca baik-baik. Waduh, belajar Alkitab bagaimana kamu ini? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ini kayak betul. Kayak ada dua, tapi titik kan? Ini penekanannya. Yesus bilang, sekarang ini Bung Freddy mengenal Yesus. Dan Bung Freddy telah melihat Yesus. Bapak. Iya, betul sudah itu dia. Tidak salah itu dia, tidak salah. Tidak salah. Baru berarti karena begini, mereka orang Yahudi kalau itu Yesus kan, itu bilang bukan Bapa. Iya, karena memang gini, karena Bapa itu kan transgender, tidak bisa dilihat. Aduh, transgender Pak, bukan transgender. Karena transgender itu banyak. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau Allah melihat aku, tidak melihat Bapa. Masa Bapak itu transgender? Astagfirullahaladzim. Aduh, kalau udah Tritung Akut begini nih. Kemarin Freddy. Astaga, Freddy, saya ajarin sama Bung Freddy ya. Yesus itu tidak menganjurkan menyembah kepada Dia. Yesus itu tidak menganjurkan menyembah kepada Dia, tetapi Dia menyarankan menyembah kepada Bapa melalui Dia. Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Waduh. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih, bro. Ini bro. Karena kenapa yang kau bilang tadi kan ini? Kata Yesus ini dari keraguan si Thomas. Lihat Thomas. Kata Thomas kepada Yesus ya pada saat itu, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu ke situ? Dia tanya kan, Thomas tanya nih. Thomas tanya. Betul. Ini jawab Yesus nih. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengar dulu ya, saya bilang ya. Tetap tidak ada seorang pun yang datang kepada siapa ini? Bapa. Iya. Kalau tidak melalui aku. Iya, aku Yesus. Iya, apa maksudnya ini? Betul, aku Yesus. Betul, ada dua. Nah, ada dua kan, kayak ada dua pribadi. Di sini lagi dijelaskan. Sekarang ini
kamu mengenal aku. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Yesus kan? Yesus, Ya. Yesus yang Pasti ngomong kan? kamu juga mengenal Bapakku. Sama kan Bapakku, ayat 6 iya. dan ayat 7 ini Iya, sampai karena di sini Bapak itu kayak ada dua. transcendent kan? Dengar dulu, saya ajarin kamu, bro. Saya ajarin, Oke. saya ajarin Siap, gratis siap. lagi nih, nggak perlu sekolah Paulus. Alkitab. Saya ajarin. Jadi di sini kayak ada dua kan? Kayak ada dua Iya. sosok di sini, ada dua pribadi. Sampai ke sini, ya kan? Tapi di sini penekanannya. Sekarang ini kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia, sang Bapa Iya, itu. iya. Dan Bapa. kamu telah melihat sang Bapa itu. Bapak. Di mana dia melihat? Di mana dia Di melihat? dalam Yesus. Ada sosok yang dia lihat. Dia melihat Yesus berarti dia melihat Bapa kan? Karena Bapa Iya. itu kan roh, tidak bisa dilihat. Menurut bro, Bapak itu ada di mana sekarang? Bapa itu di dalam diri Yesus kan? Sudah fix berarti. Iya di Jadi dalam berarti tunggu yang Jadi ini. Bapak itu Iya, di Yesus dalam bukan? diri Yesus bukan berarti Yesus adalah Bapa. Waduh. Aduh Antun, gini bro, saya tanya Iya, kamu ya, saya kasih pengertian. Bapa Dengar. itu Yesus. Dengar, saya kasih Bapa itu di ajar, dalam saya diri kasih Yesus, belajar. tetapi Diam bukan dulu. berarti Yesus Diam adalah dulu. Bapa. Yesus Diam adalah dulu, saya firman-Nya kasih Bapa belajar gitu. kamu. Aduh. Bro, Bung Freddy, saya tanya, roh yang di dalam kamu sekarang ya, di dalam Iya, kamu, Mana? roh yang di dalam kamu, apakah kamu atau orang lain? Ya saya dong. Ya tuh. Lah itu baru. Ya kamu analogi kalau ke saya kayak manusia ya nggak bisa gitu. Ya ampunilah Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa itu Haleluya. roh, Bapa itu kan tidak bisa Iya, dilihat. roh yang Begini berdiam aja, di saya dalam kasih kamu, satu ayat Bung ini. Freddy. Bapak itu adalah Gampang sumber sekali. gitu. Waduh, Tadi kamu ini mengatakan parah ini bahwa orang ini. Yesus adalah sumber, salah itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja yaitu Bapa. Jangan ke situ dulu, jangan cuma dengar-dengar orang, tapi pemahaman Alkitab nol besar. Saya kasih belajar supaya kamu tidak tersesat, bro. Roh yang mendiam di dalam Tidak, kamu. ini pengajaran ringan Roh ini. yang ada di dalam, roh yang ada. Kamu jangan ajarin saya sudah belajar dari 1, 2 sampai kuliah saya sudah belajar, bro. Jangan ajarin.